Kalender dalam KBBI dapat diartikan sebagai daftar hari dan bulan dalam setahun. Selain itu, kalender biasa juga disebut dengan penanggalan, yang artinya pembubuhan, rangkaian penyusunan tanggal yang di dalamnya terdapat jumlah tanggal hari dan bulan. Maka dapat disimpulkan secara umum bahwa penanggalan sama seperti kalender, yang berupa perhitungan atau kumpulan tanggal, hari, bulan yang berada di dalamnya. Atau lebih tepatnya, penanggalan adalah sebuah sistem perorganisasian dari satuan-satuan waktu untuk tujuan penandaan serta perhitungan waktu dalam jangka panjang. Apa itu Hijriah? Hijriah berasal dari kata bahasa Arab yang artinya pindah ke negara lain atau hijrah, karena pada saat penamaan Hijriah mengacu pada perhitungan pertama yang dimulai sejak peristiwa hijrahnya Nabi Muhammad dari Mekah ke Madinah. Sedangkan dalam bahasa Inggris hijrah dituliskan hijrah atau hijrah dengan kata sifatnya hijrik yang artinya kalender hijriah. Kalender hijriah biasa juga disebut dengan kalender Qamariyah atau kalender Islam, yang mana kalender Qamariyah ditentukan berdasarkan pada perjalanan bulan terhadap bumi, dan awal bulannya dimulai apabila setelah terjadi ijtima matahari tenggelam terlebih dahulu dibandingkan bulan atau moon after sunset. Pada saat itu posisi hilal di atas untuk seluruh wilayah hukum. Dalam penentuan awal bulan pada kalender Hijriah, peran matematika dan astronomi sangatlah penting. Sejak zaman dahulu kala, para orang muslim telah menggunakan perhitungan astronomi untuk menentukan awal bulan pada kalender Hijriah. Kalender Hijriah juga digunakan oleh para orang muslim untuk menentukan tanggal penting, misalnya seperti awal puasa, hari raya Idul Fitri, hari raya Idul Adha, dan masih banyak tanggal-tanggal penting lainnya. Oh iya, dalam penetapan kalender Hijriah ada sejarahnya loh. Nih aku kasih tahu sekilas tentang sejarahnya ya. Jadi sejarah dalam penetapan kalender Hijriah yaitu penetapan kalender Hijriah dimulai pada tahun 638 Masehi atau bertepatan pada zaman kekhalifahan Umar bin Khattab. Hal itu terjadi ketika Umar menerima sepucuk surat yang tidak diberikan hari dan tanggal pengiriman. Hari itu pun membuat Umar merasa kesulitan untuk menyelesaikan surat yang mana yang terlebih dahulu harus diurusnya, sebab ia tidak menandai antara surat yang lama dan yang baru. Dari kejadian tersebut, Umar mengumpulkan para sahabat dan orang terpandang pada saat itu untuk mengadakan musyawarah yang akan membicarakan dan menyusun masalah tarik Islam atau ketentuan waktu dalam Islam. Dalam musyawarah tersebut, pilihan yang ditetapkan yaitu tahun kelahiran Nabi Muhammad SAW, tarik kebangkitannya menjadi Rasul, tahun wafatnya, dan ketika Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah. Dari hasil musyawarah tersebut, akhirnya ditetapkanlah bahwa tarik Islam dimulai dari hari hijrahnya Nabi Muhammad SAW dari Mekah menuju Madinah, yaitu awal tahun Hijriah yang dimulai dengan penyebutan nama Muharram. Nah, itu tadi sedikit tentang sejarah penetapan pada kalender Hijriah. Nah, kalian tahu kan jumlah bulan pada kalender Hijriah ada 12? Sebenarnya itu sudah ditetapkan dalam Al-Quran, surat At-Taubah ayat 36-37 yang artinya Nah itu dia artinya. Kalian tahu gak sih ternyata bulan memiliki peran dalam penentuan kalender Hijriah loh. Bulan dapat dijadikan sebagai pedoman dalam menentukan waktu. Pergerakannya saat mengelilingi bumi dan bersama bumi mengelilingi matahari memerlukan waktu tertentu dengan periode yang relatif tetap. Maka dengan pergerakan bulan dapat dijadikan sebagai pedoman untuk menentukan hari, bulan, dan tahun. Dalam hal ini, bulan memerlukan waktu 355 hari untuk mengelilingi matahari. Berikut hitungan waktu yang didasarkan oleh
pergerakan bulan disebut lunar kalender atau dalam istilah Islam disebut kalender Komariah. Dan perhitungan waktu yang didasarkan oleh pergerakan bumi mengelilingi matahari disebut solar kalender atau kalender Syamsiah. Pergerakan bumi mengelilingi matahari membutuhkan waktu sekitar 365 hari lebih. Perhitungan waktu yang terkait dengan hari dalam sistem kalender Komariah didasarkan pada saat bulan muncul. Maka dari itu, hari dimulai sejak terbenamnya matahari atau saat ketika bulan muncul. Pada sistem kalender Syamsiah, perhitungan hari dimulai pada tengah malam, yang saat itu dihitung sebagai pukul 00.00. Penetapan awal bulan dalam kalender Komariah ditetapkan dengan cara melihat hilal sudah terlihat atau belum, baik berdasarkan ruqyah atau pengamatan ataupun hisab atau perhitungan astronomi. Apabila hilal sudah terlihat, maka awal bulan baru sudah tiba, dan sebaliknya, apabila belum terlihat, maka hari itu masih merupakan bagian dari bulan yang sedang berjalan. Maka dari itu, perhitungan kalender Komariah terus maju dan tidak beriringan secara lurus dengan sistem kalender Syamsiah. Metode penentuan awal bulan kalender Hijriah. Nah, penentuan awal bulan pada kalender Hijriah terdapat berbagai metode yang telah dikenal sejak lama oleh umat Islam. Secara umum, metode tersebut biasanya dibagi menjadi dua metode. Di antaranya yaitu yang pertama ada metode hisab. Hisab berarti hitung. Hisab dalam bahasa Arab berasal dari kata hasiba yasibun hisaban. Secara bahasa menghitung atau ada, kalkulasi atau alia, atau mengukur qaddara. Kata hisab dan yang seakan dengannya banyak tertera dalam Al-Quran dengan makna yang beragam. Hisab yang dimaksud di sini adalah perhitungan gerak bulan dan matahari untuk menentukan tanggal 1. Hisab sendiri menurut istilah adalah perhitungan benda-benda langit untuk mengetahui kedudukannya pada suatu saat yang diinginkan. Ilmu hisab disebut juga dengan ilmu falak, yaitu ilmu yang berkaitan dengan perhitungan waktu-waktu ibadah, khususnya perhitungan awal bulan. Ilmu hisab adalah ilmu pengetahuan yang membahas tentang seluk-beluk perhitungan, atau dengan kata lain, ilmu hisab adalah ilmu hitung. Selanjutnya itu metode ruqyah. Ruqyah hilal merupakan salah satu metode penentuan awal bulan Hijriah yang masih dipertahankan sampai saat ini. Ruqyah hilal merupakan aktivitas mengamati hilal pada saat matahari terbenam setelah konjungsi di hari ke-29 bulan yang sedang berjalan. Bila hilal berhasil dilihat pada sore tersebut, maka besok sudah masuk bulan baru dan bulan yang sedang berjalan berusia 29 hari. Dan bila hilal tidak terlihat karena mengelilingi atau karena belum masuk ruqyah, maka esok masih dianggap hari ke-30 dari bulan yang sedang berjalan. Seperti inilah terus dilakukan dalam penentuan awal bulan Hijriah dengan metode ruqyah hilal. Selain dua metode yang sudah dijelaskan, ada kriteria yang dapat digunakan untuk penetapan awal kalender Hijriah, yaitu Imkanur ruqyat. Imkanur ruqyat merupakan kriteria dalam menentukan awal bulan pada kalender Hijriah yang telah ditetapkan berdasarkan musyawarah menteri-menteri agama seperti Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, dan Singapura, atau biasa disebut Mabit, dan dipakai secara resmi untuk penentuan awal bulan Hijriah pada kalender resmi pemerintahan dengan menggunakan beberapa prinsip, yaitu awal bulan atau kalender Hijriah terjadi jika yang pertama,
pada saat matahari terbenam ketinggian atau altitude bulan di atas cakrawala minimum 2 derajat dan sudut englesi atau jarak lengkung bulan pada matahari minimum 3 derajat, atau pada saat bulan terbenam usia bulan minimum 8 jam dihitung sejak ijtima. Nah, itu tadi sedikit informasi tentang penetapan kalender Hijriah. Sekian materi pada kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih.